berapa? Pasti kalau Tuhan sih, kalau dikatakan Tuhan sih, kalau di pemahaman saya kekristenan, yang dimaksud dengan Tuhan itu banyak. Oke, pencipta aja, pencipta saja. Saya naikkan pencipta saja. Pencipta ada berapa? Kalau pencipta satu aja. Artinya saya juga meyakini pencipta alam semesta ini satu. Bang Jem juga satu. Nah, berarti apa? Yang kok bisa ada perbedaan? Berarti kan cara memahaminya, Bang Jem. Iya. Betul. Iya, saudara. Kok bisa sampai diributkan Islam Kristen? Berarti kan cara memahami Tuhan itu yang seperti apa? Nah, ketika kita bicara memahami Tuhan, akal kita diberi akal ini kan untuk berpikir ke sana. Oke, kita pakai rumus yang 4 tadi. Akal kita sehat dulu nggak? Kalau akal sehat, ayo, kan begitu. Tapi kalau akal yang nggak sehat, nggak bisa berpikir. Oke ya. Nah, tapi saya izin ini terlalu jauh juga bicaranya. Takut nggak nyaman Bang Jem atau Bang Rasid. Enggak apa. Gimana Bang Rasid? Atau mau cari tema lain? Banyak yang mau naik nih. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, saudara. Boleh sharing nggak di sini terkait pertanyaan-pertanyaan Kristen di Komal sebelah Bang Rasid? Ya. Siapa tahu ada pencerahan atau bisa dijawab sama Bang Rasid. Gimana Bang? Nah, bentar Bang. Bang Kristen apa Islam? Alhamdulillah Islam Bang. Ya, Islamnya. Tadi sempat saya dengar di Komal sebelah ada yang bertanya kayak gini Bang. Tunjukkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad masuk surga apa enggak katanya. Jadi bingung orang-orang yang apa namanya itu yang mau jawab itu. Beda-beda pendapat mereka, ada yang bilang masuk, ada yang bilang tidak tahu gitu. Jadi kalau menurut Abang gimana sih? Terus yang kedua Bang, ada 2 pertanyaan yang ingin kita satu jawabannya. Tunjukkan dalam apa namanya gitu, bukti kuasa Allah katanya kayak Yesus gitu. Ada buktinya orang hidup gitu, Bang, menghidupkan orang mati gitu. Ya. Harusnya Abang naik tadi, Abang naik. Napas yang kamu yang dihembuskan ke kamu itu kuasa Allah gitu. Ya. Simpel. Sudah saya minta naik tapi enggak terlalu banyak, mungkin di sebelah. Saya juga mau belajar juga dari Bang. Siapa tahu ada, biar besok kalau ketemu biar mantap saya jawab. Gini teman-teman, kadang memang selalu ada giroh untuk naik diskusi, karena kalau udah emosi karena agamanya dihina atau rasul nabinya dihina, terus ada yang namanya hormon dalam tubuh ini yang menggebu-gebu sehingga menimbulkan emosi. Jadinya merasa bahwasanya kita mau nih naik untuk menjawab, padahal tidak semudah itu. Maksudnya begini, tidak semudah itu. Kita bisa menjawab dari berapa dalil juga bisa. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan ini, seandainya aku kehilangan satu kunci, mungkin Al-Quran bisa menemukannya. Mungkin aku bisa mencari di dalam Al-Quran. Saking bisa semua di alam semesta ini, Al-Quran bisa menjelaskan dengan detail, gitu loh. Al-Quran bisa menjelaskan dengan detail. Izin itu, coba Bang Adnan, ketika menanyakan Muhammad itu masuk surga atau enggak, kira-kira pengaruhnya ke Anda apa? Ketika Nabi Muhammad masuk surga, kenapa? Ketika enggak masuk surga, kenapa? Kok sampai bertanya begitu? Apa namanya tuh? Ya kan teman di atas sih tadi, makanya saya. Ya, kira-kira. Beda-beda. Okay. Kalau pengaruh saya kan dibilang penyembah batu apa, kena terima saya tadi. Ya makanya sebentar ya Bapak Presya, saya penjelas dulu. Memang kadang emosi atau giroh di dalam hati ketika merasa agamanya dihina. Coba diputar pola pikirnya seperti ini. Mereka nggak tahu. Nah, ketika mereka menghujat, udah tinggalkan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada keinginan naik, ada hal yang harus dipahami. Bagaimana caranya menghadapi mereka dengan sebuah argumen. Ingat, mereka tidak menerima penafsiran. Mereka tidak menerima syirah nabawiyah.
mereka tidak menerima cerita-cerita. Ketika kita ceritakan tentang adanya di Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW diberikan hadiah pada saat kehilangan istrinya, yaitu Siti Khadijah. Dia kehilangan istrinya dan dia merasa sedih. Karena apa? Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Nah, tetapi pada saat itu Khadijah, orang yang sangat dia cintai, Allah mengambilnya. Otomatis Rasulullah bersedih. Disitulah Rasulullah diberi hadiah. Hadiahnya apa? Diangkat ke surga, ke langit 7. Memang orang-orang Kristen tidak akan pernah percayakan hal ini. Tetapi di Sirah Nabawiyah dijelaskan, pada saat itu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke-7. Lalu bahkan di sini Rasulullah diperlihatkan surga seperti apa, neraka seperti apa, dan bahkan Rasulullah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui tabir penghalang, ada penghalangnya. Jadi ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan bahwasanya Allah ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan penafsiran, kalau saya lebih condong kepada itu melalui tabir, seperti itu. Tapi mereka tidak menerimanya, Bung. Kenapa? Kenapa mereka malah kembali ke kehujatan lagi mereka gitu? Mana dalam Al-Quran gitu. Maka dari saya bilang ini saudara jangan tanggapi, saya minta maaf juga ya untuk saudara-saudara saya yang apa. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, pertanyaan seperti itu saya tidak pernah membawakan pertanyaan seperti itu karena saya anggap itu pertanyaan konyol. Kenapa saya katakan konyol? Karena di Alkitab tidak mencatat semua nabi itu detail sudah ditempatkan di surga, tidak seperti itu. Karena ada hal-hal yang perlu dicatat. James, konteksnya itu kalau untuk orang yang menanyakan itu mencari kesalahan. Iya. Itu aja sih. Jadi saya bilang kan tergantung dari orang yang karena apa maksudnya dia pertanyaannya. Jelas-jelas mereka tahu kalau mereka gunakan akal sehat mereka, jelas-jelas sesuatu hal yang disebut nabi atau yang lebih istimewa ya. Itu semua akan dijaminkan oleh Allahnya, sang penciptanya masuk surga, gitu maksud aku. Jadi kalau konteksnya tanyanya kayak gitu sama yang awam yang mungkin yang baru naik dan belajar, karena mereka memancing emosi aja itu. Bagi umat muslim sebenarnya nggak perlu ditanggapin juga orang-orang kayak gitu. Bukan seperti itu. Makanya sebentar, bukan seperti itu. Kalau dalam konteks pertanyaan adanya lintas agama ini wajar, itu wajar dipertanyakan sama mereka. Karena kita harus lihat konteksnya dulu dari dasarnya, siapa yang bertanya, kelompok siapa yang bertanya. Kalau kelompok-kelompok mereka yang misalnya cuma menghujat, kelompok-kelompok itu, ya wajar, dalam pertanyaan itu wajar. Karena mereka sudah kebingungan, mereka sudah tidak tahu caranya bertanya. Nah, maka dari itu saya bilang, kalau ada giroh akan hal itu, harus pahami dulu siapa yang dihadapi, bagaimana cara menghadapinya. Itu dulu yang harus dipahami, bukan hanya sekedar gue bisa jawab nih, gue bisa jawab. Itu percaya sama saya, ketika Anda naik itu tidak akan pernah selesai di pertanyaan itu, akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Itu akan yang membuat Anda terlihat bego, itu yang akan membuat Anda terlihat nggak bisa ngapa-ngapain. Itu caranya mereka hanya memancing dulu. Padahal sangat gampang sebenarnya, cuman ada caranya, lagi-lagi ada caranya gitu. Jadi jangan melihat orang-orang di atas ini, apologet ini, ya saya nggak tahu saya ini bisa disebut apologet apa tidak. Bukan hanya sekedar berbicara apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari, lalu menjelaskan, tidak seperti itu. Ada cara-caranya menjelaskan ke orang saudara-saudara kita sebagai saudara-saudara Kristen gitu loh. Ada cara-caranya. Tidak seperti yang kita pelajari di dalam pembelajaran kita. Kita terapkan ilmu nahu dan nasoroh, kita jelaskan tajwidnya, bagaimana penjelasannya, bagaimana harokatnya. Tidak seperti itu. Kita menjelaskan secara akal luas, kita menjelaskan secara akal simpel, kita memberikan mereka penafsiran-penafsiran yang memang merujuk kepada penafsiran yang lebih mendekati akal pikiran yang kita hadapi sekarang, yang kita rasakan sekarang. Kalau mempertanyakan tentang bagaimana caranya menjawab pertanyaan itu, kita jawab. Ketika mereka mempertanyakannya lagi, kita balik lagi. Kalau memang Yesus benar disalib, tunjukkan dia pakai kayu apa pada saat disalib. Siapa yang bisa menunjukkan sampai sekarang? Apakah pakai kayu ulin? Atau pakai kayu apa? Dan pakunya pakai paku apa? Berapa senti? Nggak ada sampai detik ini.
Kan begitu. Cuman yang lagi-lagi saya bilang ada caranya. Tidak selamanya kami semua ini menghabiskan waktu berjam-jam di Komal ini atau apa segala macam hanya sekedar berbicara teriak-teriak apa segala macam. Tidak. Itu semua ada ibarat kata-kata orang ada jurusnya lah. Kita ngomong kayak begitu. Bagaimana kita menghadapi mereka itu ada jurusnya, sudah ada caranya. Gitu. Jadi kalau antum naik, antum akan dipermalukan sehabis-habisnya. Tidak akan diturunkan, Anda juga akan malu kalau lari. Anda merasa Anda kabur kalau lari. Karena apa? Pertanyaannya oke, memancing dulu. Tunjukkan kepada saya kalau Rasulullah itu pernah ke surga. Apa segala macam. Langsung jawab, ada di Sirah Nabawiyah. Di ayat berapa? Itu nggak ada ayatnya. Coba aja baca semua di situ. Di Sirah Nabawiyah mulai dari nol usia sampai Rasulullah wafat. Ada semuanya. Tulisan-tulisannya. Ada semua penjelasannya di situ. Terus bilang kalau sudah tunjukkan hadis. Kenapa? Al-Quran apa hadis? Kayak gitu perjalanan mereka. Dua-duanya paham. Jadi kayak begitu. Ya ujungnya sempurna. Ujungnya cuma teka-teki doang itu. Ya Bang ya. Saudara, jadi makanya saya bilang dalam menjelaskan kepada saudara-saudara Kristen, tidak semata-mata seperti apa yang kita pahami. Ingat, beda ustadz, beda apologet. Ketika kita menyampaikan penafsiran, jangan pernah menyampaikan penafsiran yang terlalu jauh, yang sulit dipahami. Karena apa? Karena mereka aja kadang-kadang tidak memahami apa yang mereka baca. Karena mereka hanya mendapatkan doktrin. Sampai di TikTok aja nih mereka merasa bahwasanya itu benar. Karena apa? Kata kuncinya cuma satu, mentuhankan Yesus. Disitulah mereka akan berargumentasi dengan pikirannya sendiri, sehingga mereka juga bisa melepaskan apa yang ingin dia ucapkan. Intinya cuma satu, ingin mentuhankan Yesus. Itu aja. Nah sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi lagi-lagi udah tinggalkan aja komal-komal seperti itu. Tidak perlu ditonton. Karena apa? Karena jangan pernah merasa kesal dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena kalian juga yang masuk menonton di situ, anteng di situ, kalian juga yang menaikkan viewersnya. Paham nggak? Paham. Kalian juga yang menaikkan viewersnya. Tinggalin aja. Banyak komal-komal muslim yang kalian bisa masuk. Tapi kalau kita dengar kan, ini penyembah batu ini kayak gini, kita nggak terima Bang. Nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin. Coba. Saya mau naik penyembah mayat, saya bilang kayak gitu. Mohon maaf Bang, jangan salah. Mereka menyembah batu. Kalau komalnya Bang Rashid ini banyak orang tercerahkan Bang, insya Allah. Karena mereka menyembah batu. Kadang kita Kristen semua, saudara. Kadang kita Kristen semua yang temani host ya, kadang. Iya. Sampai jam 4 kadang. Perbedaan menyembah dengan kiblat itu aja mereka nggak. Jadi kan bagaimana cara menjelaskan hal itu? Menyembah dengan mengarah itu sudah beda jauh, gitu loh. Udah tidak ada koneksinya, udah tidak ketemu. Menyembah itu seperti apa? Terus berkiblat itu seperti apa? Ketika kita berkiblat, wajar mereka menanya seperti itu karena kita bersujud menghadap ke sana. Mereka menganggap penganggapan mereka kita menyembah batu, padahal apa? Kita diperintahkan menghadap ke batu itu. Kenapa dikatakan masuk? Boleh saya tambah sedikit host? Ada aja jalannya. Boleh. Jadi begini saudara, saya yang Kristen dari lahir, yang Alkitab saya itu bahasa Indonesia loh saudara. Yang bahasa Indonesia tuh sudah diterjemahkan tuh. Itu saja saya kadang naik komal itu kalau ditanya naik komal house kadang ditanya-tanya sampai puyeng saya. Nah jadi kalau kita naik komal kalau tidak ada ilmu mendingan jangan nekat. Itulah saudara. Jangan nekat maksudnya apa? Jadi kita bisa jadi apa? Hal yang malah bukan menjadi satu manfaat, jadinya nggak bermanfaat, bahkan bikin sakit hati kita lagi seperti itu, saudara. Enggak kan teman-teman.
yang ada niat naik akan mau naik kalau dengar kayak kata-kata kayak gitu. Iya. Karena begini giroh yang kalian bawa yang tanpa sadar, bahkan saudara-saudara muslimmu akan makin malu ketika kalian naik tanpa mampu menjawab atau tanpa mampu mengkonter, gitu loh. Itu bahkan saya kesel ketika saya ngantri nih, sebelum saya buka komal, kewajiban kami semua nih sebelum gabung saya buka komal, atau saudara kayak Ardiansyah, terus Daman, Bang Zuma, bahkan guru besar kita di sini, terus siapapun itu, kita ngejar dulu nih, kita ke komal-komal Kristen dulu nih, ngantri sampai berjam-jam nggak dinaikin. Bayangkan. Nah sekarang kita buka lahan, kita buka tempat di sini untuk mereka naik, untuk mereka berdiskusi. Itu juga nggak naik juga gitu loh. Itu artinya apa? Karena mereka sudah paham, mana yang bisa diskusi, mana yang bisa mengkonter mereka. Yang mereka cari itu adalah orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam, nah di bawah ada orang-orang yang nggak mikir, yang nggak tahu agamanya, gitu loh. Jadi dia banyak sekali yang kebingungan sekali saya lihat jawab ada turun orang-orang pada turun, yang menghujat diturunkan, nyari lagi yang nanya-nanya. Apalagi udah ada orang Islam yang bilang, oh begitu ya, makin jadi mereka. Coba saya di komalnya Bombong, mana pernah saya bertahan sampai 10 menit di situ? Nggak pernah. Pertanyaan saya simple sekali, nggak ada yang bisa jawab. Gimana coba? Konyol pertanyaannya, konyol, gampang sekali. Sekarang keadaan Yesus naik ke sorganya Allah Bapa itu bentuknya apa? Tubuh kemuliaan, tubuh kan? Iya, tubuh seperti apa? Manusia, tapi mulia, gondrong nggak? Nah, udah diklik deh. Pertanyaan apa itu? Lah, itu kan pertanyaan. Ya? Itu kan pertanyaan, gondrong nggak? Udah potong rambut belum? Kan begitu pertanyaannya. Karena apa? Karena risikonya Tuhan, manusia dituhankan, dihiasilah semua kata-kata itu, tubuh kemuliaan, tubuh rohani, tubuh jiwa dan raga, apalah itu segala macam. Balik lagi, ingat, yang dituhankan ini manusia, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19 mengatakan seperti itu. Di mana juga dikatakan di Markus 14:62, semua duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu anak manusia. Setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya ngomong seperti itu. Oh bukan, duduk di sebelah kanan itu masih, bukan, itu bukan pertanyaan saya. Mereka udah panas duluan. Duduk di sebelah kanan itu artinya, bukan, saya tahu itu kalimat alegoris. Kembali ke tahtanya, mengambil kuasanya langit dan bumi, apa segala macam. Pertanyaan saya, tubuh kemuliaan itu modelnya kayak gimana? Tubuh kemuliaan, dia bercahaya. Oh, lampu neon. Bukan begitu, teriak lagi. Lampu neon atau apa segala macam. Kenapa bercahaya? Tubuh kemuliaan itu tubuh yang bercahaya, bersih, berseri, atau apa segala macam. Udah ganti baju belum? Di mana Yesus ganti baju? Kan pertanyaan begitu. Dijelaskan di mana Yesus ganti baju? Ayo, tubuh kemuliaannya bercahaya. Kapan bajunya diganti? Otomatis terganti. Udah nggak bisa sama-sama. Di mana? Ketika dikatakan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit ketujuh, memakai apa? Memakai buruk. Buruk itu mana bangkainya? Buruk itu binatang atau pesawat? Gak ada. Sama-sama apa? Ya, sama-sama halu jadinya. Dia mengatakan kita dongeng, kita juga mengatakan dia dongeng. Tapi buktikan peninggalan Rasulullah SAW sampai detik ini banyak sekali. Nah, peninggalan Yesus disalib. Salibnya pakai kayu apa? Ayo. Kan begitu. Yang kita cari ini kebenarannya seperti apa yang ditinggalkan, ajaran seperti apa yang ditinggalkan, itu yang kita uraikan, itu yang kita pertanyakan. Tapi kalau di komal-komal penghujat langsung aja nanya, dan kita juga tidak menghujat kok, kita ada runutan. Betul. Runutannya di mana? Dia seorang manusia yang berlogika, berpikir, manusia terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, masih rambutnya gondrong nggak? Itu aja dulu. Intinya kalau mereka bertanya tentang yang konyol, kita bertanya tentang konyol juga boleh kayak gitu. Ya, tapi jawab dulu. Tapi belajar jawab dulu.
ketika mereka tidak menerima, kalau saya ya sudah, mohon maaf kalau tidak bisa terpuaskan. Boleh nggak saya bertanya? Nah pasti, jadi begini, mereka mengambil kesimpulan sendiri. Biasanya udah dikasih untuk apa? Udah dikasih mau bertanya pokoknya. Udah dikasih waktu untuk bertanya. Ya, sudah saya dijawab, langsung diturunkan. Udah makin panas orang saya lihat. Saya juga ikut panas bang di bawah. Ya makanya dengar kayak gitu. Makanya saya tinggalin, Aida. Gimana? Saya juga bingung gimana cara kalau saya naik, gimana cara saya jawabnya ini. Ya udah tinggal dulu. Saya tinggalin dulu. Mencari pencerahan kayak gimana dulu, belajar dulu. Nggak usah kayak. Memang cari di Google nggak ada gitu. Apa? Nggak ada bukti ya, nanti pasti akan muncul pertanyaan lagi nanti kalau saya kasih surat diri saya turut ini. Nggak ada. Udah saya tadi bilang sama-sama mendongeng. Sama-sama mendongeng kalau kayak begitu. Itu dulu yang harus dipahami. Sama-sama mendongeng. Betul. Sama-sama mendongeng, sama-sama memikir apa? Sama-sama menceritakan sesuatu hal yang susah untuk dijelaskan secara ini. Oke, ini host. Ya. Terima kasih atas jawabannya tadi, sudah waktu. Nanti kalau saya ada pertanyaan, saya bisa bertanya sini lagi ya. Kita main logika jalanan ya. Bang Jem. Kita main logika jalanan ya. Kita main logika jalanan. Oh, beda nggak bisa? Oke, mari kita main logika jalanan. Berani nggak? Siapa ini? Berani nggak? Kristen. Ya, beta Kristen. Asli Kristen. Berani nggak? Kita main logika jalanan. Santai. Beta sih bisa. Mari kita main logika jalanan. Oke. Yang lain diam. Diam sama dia. Oke, mari kita main jalanan. Berani nggak? Saudara, berani nggak kita main jalanan? Saudara. Oke, siap. Mari kita main jalanan. Iya. Oke, host. Aku berapa nih host? Beta berapa nih host? Iya. Nah, oke. Pertanyaan apa? Atau nanti beta bertanya. Main logika ya? Berani nggak? Main jalanan? Oke, lanjut. Baik-baik. Langsung. Lanjut aja. Saya pamit turun dulu ya. Oke, siap. Sama-sama Bang James. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Kenapa lari? Oh, saudara mau berdiskusi dengan saya? Siap. Main jalanan nih. Main jalanan maksudnya? Logika jalanan. Mau yang bypass logika jalanan itu sebentar Bang James, sama-sama orang Kristen, jangan. Logika jalanan itu bagaimana? Coba jelaskan kepada saya, saudara. Sama-sama logika jalanan. Di mana? Itu kita akan jawab. Berani nggak? Di mana ada pertanyaan, di situ ada jawaban. Betul. Mau saya tanya? Iya, langsung. Ya. Dalam Bibelmu kau paham pakai logika jalanan? Iya, ini pakai logika jalanan. Oke, pertanyaan jalanan. Bos. Makasih ya. Oke, siap. Sama-sama Bang James. Terima kasih banyak. Oke, beta siap. Ya kalau saya buka koma otomatis sudah siap dong. Katanya logika jalanan. Iya, logika jalanan beta siap. Iya, logika jalananmu bagaimana? Saya buka komal seperti ini otomatis saya sudah siap dong logika jalanan. Bisa langsung aja apa sebentar. Yang lain diam dulu. Iya, sudah, langsung masuk. Masuk. Di dalam Bibelmu ada 3 kata-kata kalimat yang saya pernah baca. Pertama, mengatakan Lukas 2 nomor 11, tahu nggak apa bunyinya? Ya, sudah lanjut. Ya, apa bunyinya? Ya, lanjut. Ya, lu kan pertanyaan lu lanjut. Oke, dikatakan di Bibelmu itu telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya kan? Itu sudah Tuhan, betul. Yang lahir itu betul Tuhan. Lanjut. Udah konfirmasi dulu. Betul tidak? Abang bertanya apa lanjut? Apa
segala sesuatu kan Konfirmasi silakan. sebelum konfirmasi dulu, saya bertanya dulu. Kamu Aduh, ini aneh jalan, lu berani nggak? Lu berani nggak? Lu berani? Masuk nggak? ke mana itu? ya udah gini aja. Lu berani nih. Oke, logika jalanan kan. Sejak kapan Yesus sadar kalau dirinya Tuhan? Dah itu aja. Nah, terus lalu maunya lu apa sih gitu loh. Sekarang kalau lu bertanya kayak demikian, lu maunya apa sih? Otoritarmu, Sampah. Kasih lagu sebotol minuman. Sampah mabuk itu. Lingka jelas itu. Logika jalanan. Apa logika jalanan? Lu siap nggak? Lu siap nggak? Ya saya buka koma udah siap lah. Gu Masak, selamat malam. Selamat malam. Ya. Nggak ada kan? Logika jalanan nggak ada kan? Ini mau jelaskan dulu pengertian Tuhan sama Tuhan itu sama penguasa kan itunya. Bukan kalau di Islam itu kan suatu wujud. Kalau di Kristen itu Tuhan itu bukan wujud loh. Siapa yang bilang di Islam itu Tuhan itu wujud? Iya, hakikat. Kalau di Kristen itu jadi gini. Kristen artinya murid Yesus. Artinya Pengikut. Yesus itu adalah Pengikut. Ya, pokoknya pengikut. Artinya Yesus itu gurunya orang Kristen. Nah, terus apa masalahnya kalau Yesus adalah gurunya Kristen? Nggak ada masalah, Pak. Jadi kenapa kalian? Artinya Tuhan itu artinya guru sama kami. Di mana? Dari bahasa mana, Pak? Coba. Saya Lord. Lord itu artinya apa, Pak? Tuhan. Dari Tuhan ke guru itu dari mana, Pak? Tuhan itu kan tengok dulu di mana. Tuhan itu disebut kepada atasan. Ke siapapun yang namanya artinya gini. Ya. Kristen itu hamba. Yesus itu Tuhan, bos, majikan. Kristen itu hamba, Yesus itu Tuhan. Hamba. Ya, kira-kira itulah. Berarti Tuhan lari kalau Tuhan berarti makhluk itu. Sebentar, Pak. Sebentar. Izin, Pak ya. Kalau Tuhan ke Tuhan itu kenapa bisa? Coba. Nah, sekarang gini. Ya. Bedanya Tuhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu lebih Tuhan dulu. Kalau Tuhan 4 huruf ya, 4 huruf. Tuhan. Ya, Penguasa. Tuhan. Nah, Tuhan penguasa, betul. Penguasa ya. Iya. Nah, jadi di atas Tuhan itu namanya Maha Penguasa. Maha Penguasa di atas Maha Tuhan. Maha Tuhan. Ya. Di mana, Pak, Maha Tuhan? Ada tidak manusia pernah disebut? Ada tidak pernah manusia sebelum Yesus dipanggil Tuhan? Nah, sekarang nggak masalah nih sekarang. Itu kan persoalan Tuhan sama Tuhan itu kan bergejolak hanya di kitab bahasa Indonesia itu. Kalau di seluruh selain daripada bahasa Indonesia, itu di seluruh dunia itu semesta, ya kan? Itu Tuhan sama Lord Kurios artinya gini. Jadi sang Maha Pencipta langit dan bumi itu sama kami itu bos. Ya, sangat bos. Artinya sangat Tuhan. Sangat Tuhan. Sangat Tuhan. Siapa itu sangat Tuhan? Sangat Tuhan. Sangat Tuhan itu siapa? Ya, pokoknya gini. Pokoknya. Kalau misalnya dari Kepling sama Bupati semua itu kan sama Presiden. Itu namanya kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu namanya Tuan. Nah, Tuan. Itu namanya penguasa dalam wilayah atau pejabat dalam wilayah dunia. Nah, udah. Lalu terus di surga itu ada
pribadi-pribadi. Ya kan? Di surga itu ada pribadi-pribadi. Ya. Ada Sang Maha Pencipta dan ada yang bukan Sang Maha Pencipta. Siapa yang Sang Maha Pencipta dan siapa yang bukan Maha Pencipta? Nah, Sang Maha Pencipta di dalam istilah Bible si Bapa. Si Bapa Sang Maha Pencipta. Ya. Nah, si Bapa ini Tuhan apa bukan? Si Bapa. Si Dia Bapa. Tuhan tertinggi. Dia Tuhan tertinggi. Ya. Tuhan terendahnya siapa? Tiada dua Tuhan. Jadi gini. Di-mute aja dulu. Si Bapa Sang Maha Si Pencipta. Bapa Tuhan tertinggi. Ya. Nah, Tuhan terendah siapa? Bukan terendah. Ya. Di tapi luar Tuhan yang dari rendah? di luar dari si Bapa atau bahasa awamnya anak buah si Bapa, Anak buah si Bapa. buahnya. Nah. Itu manusia Yesus, Tuhan juga. para malaikat surga, Tuhan juga. Yang mana yang Tuhan? Yesus Tuhan. semua dibandingkan dengan pribadi kami, mereka semua Tuhan. Mereka semua Tuhan. Semua Ya. itu ada berapa, Pak? Ada berapa semua? Itu nggak terkira, nggak cuma Nggak terkira. Tuhan Ya. banyak. banyak Tuhan kali, banyak. banyak kali. Banyak kali. Ya. Ada berapa Tuhan Bapak? Hah? Nggak Tuhan terkira. Bapak ada berapa? Hah? Pokoknya semua pejabat surga adalah Tuhan Allah. Semua pejabat sorga adalah Tuhan Allah. Ya. Hah? Ya, tapi satu ada Tuhan Allah tertinggi, Tuhan Allah tertinggi siapa lagi itu, Pak? si Bapa. Si Bapak. Si anak ini apa dia? Hah? Di Kalau si luar anak selain daripada si Bapa, itu maknanya anak buah si Bapa. anak buah si Bapak. Malaikat Tuhan juga. Ya, Eh, Tuhan kami. Artinya Tuhan Bapa. boleh dengar, paham, hafal dulu gini kan, hafal dulu. Nah, iya saya hafal, saya catat Pak, saya catat. Ya. Tuhan tadi penguasa, Tuhan penguasa. Tuhan penguasa. Oh ya udah ada saya catat nih, Tuhan penguasa. Tuhan, kalau dia Tuhan atau Maha Tuhan, Maha Penguasa. Maha penguasa ya. Artinya udah bisa bedakan kan antara Tuhan dengan Tuhan kan? Tuhan dengan Tuhan, ya. Artinya perbedaannya di maha atau di sangat-sangat. Di sangat. Oh jadi Iya. maha itu sangat. Iya, sangat-sangat. Sangat-sangat, Oh, jangan jadi cuma sangat. sangat-sangat. Artinya gini, Kristen itu membandingkan dirinya terhadap pejabat surga, udah, membandingkan dirinya terhadap pejabat surga, diukurkan. Artinya siapapun yang bertahta di surga, manusia atau bukan manusia, maka Kristen itu kan merasa akan mengakui itu mereka semua adalah maha kuasa, sangat-sangat berkuasa. Contoh, malaikat surga pasti sangat-sangat berkuasa, sekalipun dia bukan sang maha pencipta. Contoh gini, kalau ada malaikat surga ditugaskan oleh si Bapa dari surga untuk melakukan tugas ke bumi ini, maka tak ada makhluk yang bisa makhluk bumi yang melawan itu. Artinya, Ya. Pak, sebentar Pak. Ya. Sebentar. Ada typingan di bawah mencium batu penghapus dosa. Sebentar ya Pak ya. Yesaya 6:7 mengatakan, ia menyentuhkan kepadaku mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ia menyentuh mulutku dengan batu bara itu dan berkata, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapuskan, dosa-dosamu telah diampuni. Udah selesai. Lanjut Pak. Tuhan tadi. Jadi udah jelas, artinya gini, bersederhana aja kan. Nah, di semesta ini Alkitab membedakan dua macam pejabat. Di semesta ini ada dua macam pejabat. Di Alkitab membedakan dua macam pejabat. Nah, Pejabat pertama apa Pak? pejabat dunia. Pejabat dunia. Itulah, artinya ini dalam konteks bahasa Indonesia ya. Itu namanya Dalam Tuan.
Penguasa kan? Penguasa. Ya ya. Penguasa baru pejabat surga. Nah, itu kita klasifikasikanlah dengan Tuhan. Sangat-sangat Tuhan atau Maha Tuhan atau Maha Penguasa. Sudah? Nah, sekarang gini, kalau kita ambil dulu di dalam konteks negara. Jadi di negara itu dari mulai misal katakanlah dari Kepling, Camat, semua, maka presidenlah Tuan tertinggi, penguasa tertinggi. Betul nggak? Nah, itu dalam konteks negara. Terus dalam konteks surga, ya kan? Ada Tuhan. Artinya kalau dia di surga itu namanya Tuhan Allah. Semua mereka Tuhan Allah. Ya. Dari yang kalau kita bilang dari terendah dan satu yang tertinggi, Tuhan Allah tertinggi. Itulah Sang Maha Pencipta, si Bapa. Ya. Nah, artinya kenapa Yesus adalah Tuhan Allah? Karena dia salah satu pejabat surga. Ya. Bapak udah makan, Pak? Udah makan malam? Ya, udah. Oh ya, alhamdulillah. Lanjut, Pak. Nah, di mana bahasanya manusia Yesus adalah ini, tengok, manusia Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Catat. Gimana? Ya. Manusia Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Bisa dicatat, enggak nanti ulang. Manusia Yesus pejabat surga. Salah manusia Yesus. Manusia salah seorang Yesus. Salah seorang pejabat surga. Pejabat surga. Iya. Pejabat surga. Udah. Di mana dia tertulis? Nah, baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Sebentar ya Pak ya, saya tulis dulu. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku." Ya. Pejabat surga dia tuh. Nah, sekarang gini, bisa enggak kita ukurkan, bandingkanlah dulu. Kalau misalnya, anggaplah dulu, entah apapun Yesus itu, ya kan? Kalau misalnya dia jadi satpam istana itu punya kuasa enggak? Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Lebih bagusnya sih lebih ke supir, Pak, karena dia akan mengantarkan kita jalan kebenaran. Artinya gini, mau apapun dia, tapi dia punya, artinya dalam konteks surga, dia sudah punya peranan penting. Iya, betul. Make sense, betul. Dia kan sudah punya peranan penting. Betul. Nah, artinya bisa enggak kita ukurkan diri kita? Bayangkan cuma dia satu-satunya akses ke surga. Betul. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang mendatang kepadaku, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang boleh berkuasa. Betul. Tidak ada yang boleh ketemu presiden kalau tidak izin dengan aku seorang sapam. Betul? Nah, kira-kira itu kan. Nah, ini. Nah, sekarang kita bawa ke surga. Surga ini kan sudah, kalau logika dunianya, ini surga inilah istana, ibu kota semesta. Ibu kota semesta, ibu kota negara, istana presiden. Ibu kota semesta. Nah, ibu kota semesta. Artinya gini loh, bayangkan kalau ada seorang manusia memiliki seorang manusia nih ya, ada seorang manusia mempunyai peranan penting dan hanya dia yang punya peranan itu. Yesus itu. Ya. Yang punya peranan penting dalam hal itu. Ya. Dalam departemen itu. Sekarang departemen nih. Yang tadi departemen udah ada departemen. Kita bikinlah dulu departemen perizinan masuk surga. Departemen perizinan masuk surga. Siap, orang dalam. Lanjut.
Nah, coba dulu kira-kira cobalah kita ukurkan dulu. Nah, sedangkan kalau orang jadi satpam presiden pun, istana pun sudah kita segani ya. Nah, ini orang atau manusia di surga mempunyai peranan penting dan dia satu-satunya. Dari situ maka kita A1 dia nih, dia orang satu-satunya yang berhak dan boleh mengizinkan siapa aja ketemu dengan Allah Bapa. Orang dalam dia, betul? Ya. Artinya, kalau saya bandingkan diri saya dengan Yesus itu, maka saya akan mengakui dia seorang yang sangat-sangat penguasa dalam hal itu. Maka dia dalam hal perizinan. Ya, sangat Tuhan. Sangat Tuhan. Sangat Tuhan dengan Tuhan. Ya. Bisa. Artinya gini. Ya. Udah banyak banget artinya, Pak. Jadi Yesus bukan Tuhan semesta alam, bukan? Ketemu kan? Yesus bukan Tuhan semesta alam. Bukan. Lanjut. Bukan Tuhan semesta, tapi dia adalah Tuhan Allah. Tadi udah bukan Tuhan semesta alam, sekarang dia udah Tuhan Allah. Gini loh, catat dulu gini. Semua pejabat surga adalah Tuhan Allah. Catat dulu. Semua pejabat surga adalah Tuhan Allah. Udah, biarin catat. Ya, catat. Karena gini, teman-teman, semua pejabat surga Tuhan Allah. Yang sangat mengabdi. Semua pejabat surga adalah Tuhan Allah. Semua pejabat surga adalah Tuhan Allah. Ya. Malaikat. Artinya gini, kenapa saya bilang semua pejabat? Maksudnya gini, Tuhan tadi kan udah jelas artinya sangat-sangat penguasa kan? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Allah. Yang sangat-sangat penguasa ini Tuhan yang mana? Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Semua pejabat surga dibandingkan dengan makhluk manusia bumi, kapasitasnya pejabat surga itu pasti sangat-sangat penguasa. Artinya gini, contoh. Contoh. Nggak usah dulu adalah satu entah atas satu orang atau apa namanya istilahnya malaikat surga. Bandingkan dulu dirimu dengan malaikat surga itu. Kira-kira menurutmu malaikat surga itu sangat-sangat wah atau kayak mana hebat? Siapa tuh malaikat surga? Iya, bandingkan dulu dengan dirimu. Kira-kira kayak mana lah persepsimu tentang malaikat surga? Kira-kira malaikat itu sangat-sangat berkuasa terhadap dirimu enggak? Oh tidak, malaikat surga lebih jago. Lebih jago dari malaikat surga. Oh tidak, malaikat surga lebih jago daripada diriku. Artinya di situ malaikat surga maha kuasa dibandingkan dirimu. Nah, terus malaikat surga dengan Allah Bapa lebih berkuasa mana? Malaikat surga bertuhan kepada Sang Maha Pencipta. Malaikat surga bertuhan kepada Sang Pencipta. Ya. Maksudnya sama kayak gini, abang berabang, ada abangnya, abang tertinggi, kira-kira gitulah. Ada hierarki di situ. Abang punya abang saya punya abang. Oh iya benar, emang saya punya abang saya punya abang, saya bertiga Pak. Oh iya. Artinya, jadi itulah hierarki. Ini hierarki. Jadi ini beda dengan kalau di Bible semua sebutan itu relatif. Jadi kalau kehierarkian sebentar Pak, kehierarkian Tuhan ini jadi dari Yesus tapi nggak masuk Pak hierarki, karena kalau dari Allah Bapa ke Yesus itu melewati Ruh Kudus atau melewati malaikat. Tapi kalau dari Yesus nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas. Oh nanti kita bahas. Nanti. Oke siap. Dah. Ya. Udah catatkan semua. Semua pejabat surga. Semua pelayan surga adalah pejabat Tuhan Allah. Adalah Tuhan Allah. Ya. Nah, Tuhan Allah siapa? Nah, Tuhan itu kan artinya maha kuasa. Tadi kan? Maha kuasa. Ya. Allah itu artinya maha ajaib. Maha ajaib. Nah,
Jadi saya memandang, ya kan, Ya. semua pejabat